Halo semua, salam dari Bekasi. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengisi waktu membuat penyemayan untuk benih pepaya, benih markisa, dan biji cempedak. Jadi mengapa saya lakukan itu? Sebenarnya memanfaatkan lahan kosong di atap rumah seperti ini. Kemudian juga kalau saya makan buah seperti cempedak, sayang juga kalau bijinya langsung dibuang, mungkin juga nanti dia tumbuh, tapi bisa juga tidak. Daripada tidak manfaat, lebih baik saya jadikan penyemayan lagi. Soal nanti ditanam dia dari biji atau ditanam kemudian disambung dengan cabang yang sudah lama, itu tidak apa-apa, tapi secara prinsip fungsinya itu sudah fungsi manfaat. Di sisi lain, pekerjaan saya sehari-hari kan sebagai IT. IT itu kalau tidak hati-hati, tekanan pekerjaan ya samalah seperti pekerjaan yang lain juga, itu kadang tuntutannya tinggi. Kalau kita hanya melulu memikirkan IT, bisa jadi nanti kita terlalu banyak tekanan. Nah, buat antisipasinya bisa mungkin ya main games, bisa juga melakukan hobinya macam-macam, salah satunya hobi berkebun, bertani, bercocok tanam, atau beternak, atau bisa juga hobi-hobi yang lain yang sepanjang itu suatu hal yang positif untuk dilakukan. Nah, ini saya lanjutkan kegiatan saya. Saya biasanya membuat penyemayan tidak terlalu besar polybagnya, karena kalau terlalu besar membosankan, ngisinya lama. Pada kesempatan kali ini benihnya juga kecil, jadi saya menggunakan polybag ukuran 15x15. Untuk isiannya biasanya saya menggabungkan, di sini ada tanah, kemudian sekam bakar yang sudah diaduk. Ini biasanya juga saya tambahkan pupuk seperti NPK 1616 atau urea sebelum dia dipakai. Jadi misalkan saya lagi ada waktu kosong, saya biasanya akan membuat tanah, campuran tanah dengan sekam dan bahan-bahan yang lain itu dalam satu pot besar ukuran diameter 50 cm. Kemudian saya aduk, biasanya saya isi misalkan setengah. Kemudian di tengahnya itu saya isi dengan sampah dapur. Misalkan ada kulit buah, ada bekas sayur, atau sisa-sisa makanan seperti mungkin ikan atau daging atau yang lain yang mungkin tidak sempat dikonsumsi atau sisanya saja, itu saya tutup. Kemudian saya tutup lagi dengan tanah. Baru di atasnya itu saya isi dengan tanah, dengan sekam lagi. Tiap kali saya siram atau tiap kali ada kesempatan, saya berikan pupuk. Misalnya pupuk NPK atau pupuk urea tadi, supaya saat saya belum butuhkan, media tanamnya itu udah jadi. Jadi kalau saya siapkan seperti sekarang ini sudah saya siapkan beberapa minggu sebelumnya. Jadi pada saat sekarang saya pakai, dia sudah siap dipakai. Jadi tidak perlu lagi dia misalkan nanti bibitnya atau benihnya overdosis karena terlalu banyak pupuk atau terlalu panas karena belum fermentasi. Nah, ini saya isikan dulu. Saya isikan media tanamnya ke dalam polybag. Nah, biasanya tiap kali saya isi itu saya lipat dulu ukuran setengah seperti ini. Tujuannya apa? Ya, pertama untuk memudahkan memasukkan media tanam. Yang kedua, media tanam yang dimasukkan juga lebih pas ya. Jadi tidak berlebihan juga dan memudahkan nanti pada saat kita melakukan pemasukan benih. Nah, kegiatan ini biasanya saya lakukan sore seperti sekarang, atau bisa juga pada saat di waktu subuh, karena saya nyebutnya itu sebagai golden time. Kalau saya tidak membaca buku atau kalau saya bilang mengaji, mungkin kesannya terlalu berlebihan, terlalu gimana gitu. Nah, kadang juga saya membaca buku atau mendengarkan musik atau yang lainnya. Nah, biasanya saya isi dengan kegiatan yang
terkait dengan hobi. Nah, ini saya isikan dia. Bisa juga kegiatannya itu karena saya isi di sela-sela waktu, bisa saja misalkan untuk sore atau pagi tadi saya hanya bisa isikan saja. Saya belum sempat masukkan benihnya, karena benihnya seperti pepaya biasanya sebaiknya direndam dulu dia. Jadi supaya benihnya itu lebih mudah berkecambah. Atau bisa juga karena waktunya tidak memadai, saya mesti melakukan kegiatan yang lain, itu saya isikan dulu. Kemudian bisa saya siram, habis itu ditunggu sampai nanti saya ada kesempatan lagi buat memasukkan benihnya. Ini ada 12 daya tampungnya di kotak ini. Saya biasanya memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ya seperti contoh nih, bak ini tadinya memang saya pakai untuk percobaan hidroponik. Setelah tidak dipakai, ya saya manfaatkan buat penempatan polybag supaya dia tidak roboh dan lebih mudah buat diaturnya. Ini digunakan untuk pembenihan. Kadang ada juga yang pakai pembenihan itu menggunakan tray benih ya. Itu mungkin kalau untuk tanaman seperti cabai itu kadang saya gunakan juga. Tapi kalau untuk tanaman besar seperti cempedak atau pepaya atau yang lainnya, daripada saya gonta-ganti memindahkan medianya, lebih baik saya sekaligus saja di satu tempat yang sama. Jadi menggunakan polybag 15-15 ini. Mungkin juga kita menggunakan polybag ukuran lain, hanya saja polybag ukuran lain itu ya kalau dia terlalu kecil nanti media tanamnya tidak memadai. Kalau terlalu besar makan media tanam terlalu banyak, atau bisa juga kita capek memasukkan media tanamnya. Kalau kita capek nanti yang ada kita bosan. Satu lagi untuk total 12 media tanam. Kadang kalau kita ingin melakukan pembibitan, kita bisa menggunakan benih yang dari buah yang kita konsumsi. Tapi kalau kita ingin niatnya perkebunan, sebaiknya memang kita menggunakan tipe yang benih pertama ya, F1. Soalnya itu mempengaruhi dari tingkat kualitasnya. Di sini saya siapkan penyiraman tanaman. Nah, jika kita mau lakukan pembenihan, kalau pepaya, ini saya sudah siapkan pepaya California. Kalau pepaya California itu biasanya kita mesti rendam 1 malam di bak, atau misalkan di tempat di toples ya atau yang lainnya. Setelah direndam kemudian dia diletakkan di tempat yang agak lembab supaya dia berkecambah, jadi seperti toge, seperti kecambah. Baru kita tanam ke polybag yang sudah kita siapkan. Kemudian kalau markisa madu ini saya ada dapat dari kawan di salah satu komunitas di Facebook. Saya beli bibitnya, kemudian saya juga minta dikirimkan bijinya atau benihnya. Ini dia bisa langsung untuk markisa. Kemudian ada lagi beton cempedak. Seperti tadi saya bilang, saya biasanya
menyemai benih atau beton ini daripada kebuang percuma. Jadi ini saya habis konsumsi cempedaknya, daripada dia kebuang lebih baik saya pakai. Kemudian, nah ini ada beberapa. Saya pernah punya pohon kangkung hasil dari hidroponik. Kemudian pohon kangkungnya itu tumbuh, meskipun sudah tidak dirawat, dia masih tumbuh sampai dia berbunga, kemudian berbuah. Lah ini buah dari kangkung itu saya kumpulkan, nanti saya keringkan. Kalau sudah dikeringkan, benihnya itu bisa ditanam lagi. Jadi secara bahasa ya, saya tidak perlu beli benih untuk yang sifatnya seperti kangkung atau cempedak ini. Meskipun ya kalau memang saya lagi butuh ya saya tetap beli juga. Kebetulan kalau saya bicara, oh kalau gitu tidak perlu beli, JJ Zahra itu salah satu produknya jualan benih tanaman. Kalau saya bilang nggak perlu, berarti nanti sama saja mengurangi kesempatan JJ Zahra untuk berjualan. Ya, jadi harap dimaklumi. Jadi saya bisa biar sekalian iklan juga. Nah, setelah siap seperti ini, saya bisa lubangi di dalam. Saya ada dua biasanya. Kadang saya siram dulu supaya nanti, kadang kan kalau kita pakai, terutama kalau pakai sekam bakar, itu dia kalau disiram dia agak surut ya, jadi ke bawah. Nah, bisa jadi kalau kita taruh benihnya di atas, ditutup sedikit, pada saat kita siram ya benihnya ikut kelihatan lagi. Makanya biasanya kita siram dulu baru kita lakukan. Nah, ini seperti ini. Saya siram dulu sedikit saja untuk semacam menormalkan media tanam yang ada di polybag. Ini saya juga sudah siapkan sebelum-sebelumnya, yang saya siapkan tadi pagi. Sekalian saya siram. Ini belum saya masukkan benih tanamannya. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan mulai masukkan benih tanamannya. Untuk cempedak, karena dia ukurannya cukup besar, dia bisa langsung dimasukkan satu benih, satu. Atau kadang saya masukkan malah di pot besar. Ya, karena nanti dia saya posisikan agak jauh. Jadi satu tanaman atau satu benih itu, satu biji, dia ada di satu tempat. Nah, ini contohnya yang sudah ada. Ini ada kangkung yang bijinya tadi dari biji yang tanaman yang lama. Kemudian di samping-samping ini ada nih, saya tanam, ini ada bibit cempedak. Biji cempedak yang tumbuh seperti ini. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini, sudah daunnya beberapa, saya akan pindahkan dia ke polybag yang lebih besar untuk kemudian nanti ditanam di kebun. Atau bisa juga itu sebagai batang bawah untuk disambung dengan batang atas dari tanaman yang sudah berbuah. Oke, kalau kita untuk menanam benih seperti ini, kita cukup mudah ya. Kita tinggal buatkan lubang di tengah, masukkan bijinya. Ini bijinya sebaiknya bukan biji yang baru saja kita makan, tapi bijinya sudah dikeringkan dulu, sudah dijemur dulu. Setelah dijemur baru dia dijadikan sebagai benih. Beda dengan cabai atau kangkung dan lainnya yang mungkin kecepatan tumbuhnya lebih cepat. Beton atau biji cempedak atau nangka biasanya butuh waktu mungkin sampai 1 minggu, sampai atau malah bisa lebih, sampai dia nanti muncul tunasnya. Jadi jangan kecewa atau jangan buru-buru merasa gagal jika kita sudah masukkan tapi kok setelah beberapa hari kita cek belum ada yang tumbuh. Bisa jadi itu dia karena masih butuh waktu untuk tumbuh. Nah, ini biji pepayanya, biji nangkanya atau cempedaknya sudah saya masukkan. Ini nanti bisa ditandai, ini saya hafalkan saja, nanti baru saya tandai mana yang isinya biji cempedak, mana yang isinya benih yang lain.
Ini penting dilakukan, jangan sampai kita lihat nih karena dia butuh waktu beberapa hari atau beberapa minggu, yang sudah ada benih atau bijinya malah kita isi lagi karena kita lihat belum ada perkembangan atau belum ada pertumbuhan. Lain halnya kalau memang sudah beberapa minggu, sudah 1 bulan tapi nggak tumbuh-tumbuh, ya bisa jadi memang bijinya gagal tumbuh. Nah itu yang tadi untuk yang cempedak. Ya. Kemudian saya akan tanam yang lainnya untuk benih Markisa madu. Ya. Sama, Markisa madu ini ukurannya kecil, jadi di setiap polybag yang ada, saya masukkan 1 biji Markisa madu. Apa yang menarik dari kegiatan gardening atau bercocok tanam seperti ini? Yang menarik adalah kita sama seperti memancing ya. Jadi kita memasang joran dalam jumlah yang cukup banyak. Seperti ini. Masa kita sudah tanam beberapa benih, 1 pun tidak ada yang tumbuh, kan kebangetan. Berarti kita nanti mesti lihat lagi, mesti pelajari apa yang membuat usaha kita gagal. Tapi rasa senang yang timbul kalau apa yang kita lakukan berhasil itu yang bisa menjadi pengobat stres dari kegiatan kita sehari-hari. Ya jangan sampai stresnya bertambah karena saat kita tanam benih ternyata tidak tumbuh. Ya, itu malah jadikan sebagai tantangan karena kan yang lain bisa berhasil, masa kita enggak. Jadi jangan sampai stres. Niatnya berkebun itu untuk menghilangkan stres, ini malah stres betulan karena kegagalan yang kita alami. Ini saya tambahkan 2 lagi untuk benih markisanya. Ini saya pakai telunjuk langsung. Kebetulan sarung tangan saya tidak ada. Sarung tangan saya sempat dibawa ke kebun anggur, jadi saya ini pakai tangan langsung. Nah, satu lagi saya mau uji coba. Biasanya kalau benih pepaya selalu saya semai terlebih dahulu, saya rendam. Nah ini masih dalam bentuk plastik, masih dalam bentuk kantong benih. Ini mau langsung saya semai. Jadi saya ingin membandingkan apakah betul dia sama sekali tidak mau tumbuh atau ada perbedaan sedikit dari sisi pertumbuhannya. Ini nanti ada 1 kotak yang saya isikan dengan benih pepaya. Ini isinya 1 kantong 30 benih. Saya isikan dengan untuk 12 ya, jadi tidak semuanya saya habiskan. Saya juga ada uji coba di tempat lain, di kios pertanian itu benih-benihnya itu saya rendam dulu. Tapi ini nanti akan saya langsung tanam. Hanya saja saya akan siram secara berkala. Jadi mungkin dari sisi kelembaban dia akan tetap terjaga juga. Bedanya dia tidak disemai terlebih dahulu atau tidak direndam terlebih dahulu. Ini saya buat lubang-lubang tanamnya. Oke. Jenis pepaya yang saya tanam ini pepaya California atau Kalina, karena memang buahnya itu cocok ya buat kami keluarga itu, karena ukurannya tidak terlalu besar, kemudian rasanya manis, terutama kalau yang matang di pohon. Kalau dipanen sebelum waktunya mungkin juga kurang maksimal, tapi kalau kita tanam sendiri dia rasanya lebih maksimal.
Ini sudah semua saya tanam. Kalau sudah semua saya tanam, saya akan tempatkan, akan saya siram kembali. Kemudian setelah saya siram, akan saya tempatkan di tempat yang teduh. Jadi jangan terkena sinar matahari langsung, supaya tidak terlalu kering medianya dan kelembabannya tetap terjaga. Ini untuk memicu benih yang kita tanam tadi supaya mau tumbuh, berkecambah dan tumbuh. Oke, sudah selesai. Nanti kita update lagi setelah beberapa waktu, kira-kira apa saja sih kualitas yang didapat, apakah dari semua yang saya tanam bisa tumbuh kecambah benihnya, atau ada beberapa yang gagal. Ini yang membuat buat saya ini hidup kita jadi lebih bermakna, karena meskipun dalam hal kecil, tapi kita jadi ada isi waktu, ada sesuatu yang kita tunggu. Mungkin 3 hari lagi, 5 hari lagi, atau minggu depan, atau 2 minggu lagi, kita ada sesuatu yang kita tunggu. Nanti sambil ngisi waktu itu, kita bisa tanam lagi dengan jarak misalkan 1 atau 2 hari, atau mungkin 1 minggu, kita tanam benih yang lain. Jadi berkesinambungan. Entah kita tanam untuk dijual, entah kita tanam untuk keperluan sendiri, atau untuk sekedar penghijauan, misalkan di lapangan perumahan atau di tempat-tempat di pinggir kali. Secara prinsip buat saya, kita tanam sesuatu yang bermanfaat, bahkan andaikan bukan kita yang menikmati juga masih tetap ada manfaatnya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang membuat saya menyenangi kegiatan berkebun seperti ini. Ya. Ini saya kasih lihat contoh yang tadi, mungkin saya dekatkan. Nah, ini seperti ini. Ini ada biji cempedak yang sudah ditanam, ya seperti ini. Ini ada 2 di depan, kemudian ada 1 yang di sini, ada sini. Yang lainnya kangkung. Nah, kangkung ini bisa dibilang ya karena gampang tumbuh, saya juga tidak beli bibit, tidak beli benihnya. Namanya hasil ya bisa saya manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kebetulan saya sendiri memang senang kangkung, entah itu dimasak tumis, terus di sayur, atau untuk dilalap saja, dikukus. Mungkin itu dulu untuk kegiatan sore ini, buat pengisi waktu sebelum nanti aktivitas lagi dalam bentuk yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jiji Jahra.